dosaku. Sama katakan, nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Let's go! Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang terpeda. Walau badai menghalang dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia, yang ada Dia yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Sekali lagi. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Sekali lagi para jemaat. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Ayo para jemaat sekalian. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh luar biasa Engkau ya Bapa. Engkau selalu sungguh luar biasa baik kepada kami. Hanya Tuhan yang selalu terbaik untuk kita. Dia selalu menjadi yang paling baik untuk kita. Percayakah engkau para jemaat? Tuhan selalu berada di sisi kita. Hanya Dia yang ada di sisi kita. I called you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you've touched me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. Yes, you love us.
'cause you're faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I called you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every blessing, for how you taken away. I called you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Salam sejahtera, kekasih Kristus, kiranya kasih dan kesetiaan Tuhan Yesus Kristus pertolongannya menyertai saya dan saudara mulai dari hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Tuhan tetap sama, situasi bisa berubah, kondisi bisa berubah, bahkan tahun 2023 sebentar lagi akan berakhir. Tapi saya tetap percaya dan kita harus percaya kasih dan kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan senantiasa sepanjang saat, sepanjang waktu dari kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan kerjakan. Yang percaya katakan amin. Hari ini saya memberi judul firman Tuhan yaitu Let Every Heart Prepare Him Room. Siapa Him? Yaitu Yesus. Dan satu pemikiran, satu sudut pandang bahwa ketidaksempurnaan itu terjadi di sekitar kejadian kelahiran Yesus. Sekali lagi, kalau saudara yang suka tema judul, maka judul firman Tuhan pelajaran kita hari ini adalah Let Every Heart Prepare Him Room. Saudara, kata itu muncul di dalam pemikiran dan hati saya secara mendalam menjelang perayaan Natal yang akan kita jalani sebentar lagi. Sungguh saya merasakan satu keadaan yang tidak mudah. Salah satu anggota keluarga ada dalam kebutuhan akan kesehatan, ada sakit yang begitu tidak mudah untuk kami hadapi. Dan waktu menghadapi kesulitan demi kesulitan, tekanan demi tekanan itu, kemudian melihat salah satu anggota keluarga yang begitu kami kasihi ada dalam kebutuhan untuk kesehatan dan mujizat kesembuhan. Sempat terbersit dalam pikiran saya, wah bagaimana menyambut Natal dalam keadaan yang sulit, keadaan yang tidak mudah, yang tidak ideal. Bagaimana bisa mengerjakan semua dengan baik. Sepertinya keadaan tidak mudah. Saya tidak tahu apakah keadaan saudara juga seperti apa yang kami, sekeluarga khususnya, saya mengalami ada beban pikiran. Iblis mulai menaruh ketakutan dan kekhawatiran. Keadaan yang tidak ideal. Tiba-tiba ada suara halus, saya percaya itu kekuatan dari Roh Kudus. Mengingatkan saya satu bagian dari lagu Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. Saudara, fokus dan hal terpenting dari Natal adalah sukacita. Karena apa? Menyediakan hati bagi kelahiran dan kehadiran Sang Juru Selamat. Yang percaya katakan amin. Ada bagian kalimat yang mengatakan bahwa let every heart prepare him room. Bahwa fokus dari Natal menyediakan ruangan bagi lahirnya, bagi hadirnya Sang Juru Selamat yang waktu itu masih berupa bayi. Persoalan terbesar pada kelahiran Kristus ada banyak ketidaksempurnaan mengiringi kejadian itu. Salah satunya tidak ada ruangan bagi Kristus. Tidak ada tempat bagi dia untuk lahir. Dan waktu kata-kata yang halus ini saya percaya itu kekuatan dari Roh Kudus, dari Tuhan sendiri. Saya begitu terharu bahwa apakah saya dan saudara menyiapkan hati kita bagi kehadirannya. Bagus, tidak ada salahnya kita menyiapkan pakaian khusus, kita menyiapkan makanan khusus, kita menyiapkan bahkan di gereja dekorasi acara yang luar biasa.
Tapi seringkali saya dan saudara lupa bahwa persiapan yang terbesar adalah menyiapkan hati kita menjadi ruangan untuk Sang Juru Selamat itu lahir. Dan berkarya bahwa Natal adalah pembukaan yang fokusnya adalah salib dan penderitaan Kristus yang menyelamatkan umat manusia. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, ketidaksempurnaan saat Natal bisa terjadi. Yang tadi saya ceritakan dengan jujur dari hati yang terdalam. Apa saja keadaan dan kondisi yang tidak ideal. Pada saat persiapan menjelang Natal, di masa-masa sebelum sampai tanggal 24 Desember itu disebut masa Advent, masa menunggu. Ada banyak, kita menantikan banyak hal terjadi, tidak terjadi. Jawaban doa yang belum terjadi, ketidaksempurnaan saat Natal. Saya ulang, keadaan dan kondisi yang tidak ideal. Kesulitan dan masalah yang datang dan belum terselesaikan. Atau yang ketiga, jawaban doa yang belum terjadi justru di saat-saat kita mempersiapkan masa raya Natal. Bukankah sekali lagi ketidaksempurnaan, ketidakidealan itu terjadi di sepanjang masa-masa menjelang dan sesudah kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama saudara, yaitu tokoh Maria. Saya pun menjadi murid dalam pengajaran yang kita akan belajar saat ini. Ketidaksempurnaan, ketidakidealan yang pertama adalah tokoh penting dalam peristiwa Natal, yaitu Maria. Ada peristiwa malaikat Gabriel mengunjungi Maria. Kenapa itu terjadi saudara? Ketidaksempurnaan yang pertama dalam peristiwa Natal, yaitu Maria yang bertanya dan tidak mengerti situasi yang sedang dihadapi. Tetapi Maria memilih tetap melakukan kehendak Tuhan. Mari katakan sama-sama, memilih tetap melakukan kehendak Tuhan. 2, 3. Memilih tetap melakukan kehendak Tuhan. Lukas 1, 26-38, saudara bisa baca lengkap. Ayat 29 mari kita baca bersama. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Saudara, tidak selalu kita itu mengerti kehendak Tuhan baru kita taat. Seringkali itu tidak seperti itu hukumnya. Karena mengapa? Seringkali ketaatan adalah pintu untuk kita berjalan dan memahami Tuhan. Dan waktu saat kita berjalan dan mulai memahami kehendak Tuhan, maka di ujung jalan itulah kita baru mengerti pelajaran hidup, berkat-berkat surgawi, ya, intervensi ilahi yang justru terjadi. Sehingga saudara, saya ulang, ketaatan adalah pintu untuk kita berjalan dan memahami Tuhan. Maria bertanya, tidak mengerti, dia terkejut waktu malaikat berkata, engkau akan melahirkan seorang putra, juru selamat. Kejadian supranatural, saudara, saya pun dengan saudara sama dengan Maria, manusia biasa. Malaikat sosoknya datang dan ngomong seperti itu, sementara dia belum menikah. Tidak heran dia bertanya, tidak heran dia terkejut. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa hatinya gundah gulana. Karena kehendak Tuhan tidak selalu kita bisa paham di dalam pikiran dan akal logika kita. Tetapi Maria memilih tetap melakukan kehendak Tuhan sekalipun dia bertanya, sekalipun dia tidak mengerti. Saudara, ketaatan itu bukan berarti semua keadaan hati dan pikiran kita sinkron. Tidak. Ketaatan itu hanya pintu. Oleh sebab itu Alkitab berkata bahwa iman yang membuat hati Tuhan senang. Kita baik mempersembahkan korban. Kita baik mengerjakan persiapan-persiapan yang luar biasa. Tapi begitu Tuhan melihat iman, ketaatan, itu seperti dia mencium bau parfum yang harum yang menyenangkan hatinya. Nah, saya berdoa, kiranya kita belajar dari Maria, tetap memilih untuk melakukan kehendak Tuhan, sekalipun dia bertanya, sekalipun dia tidak mengerti. Ketidaksempurnaan atau ketidakidealan kedua adalah tokoh yang kedua, saudara, yaitu Yusuf. Sama juga, malaikat mengunjungi Yusuf. Yusuf waktu itu saudara hendak menceraikan Maria. Tetapi Alkitab mencatat ketulusan hati dan sikap menjaga. Tidak mencemarkan Maria atau mencemarkan orang lain. Membawa Yusuf dalam perlindungan Tuhan.
Matius 1 ayat 19. Kita baca, saudara bisa baca lengkap di Matius 1, 18 sampai 25. Ayat 19 mengatakan seperti ini. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dari kisah ini saudara, ketidaksempurnaan ini, ketidakidealan ini membawa kita merefleksikan diri. Bagaimana sikap kita, saya dan saudara saat menghadapi resiko saat taat. Taat itu seringkali ada resiko sebelum ada buah yang kita tuai. Betul saudara sudah setuju dengan apa yang saya katakan? Bagaimana saat saya dan saudara menghadapi tantangan di dalam pelayanan? Ya kan? Ketaatan itu seperti menerima tugas ilahi. Bahkan bagaimana sikap saya dan saudara menghadapi tekanan atau kesulitan di dalam relationship. Dalam hubungan, entah itu pasangan, keluarga, gereja lokal, komunitas rohani, bisnis, pekerjaan, profesi. Apakah saya dan saudara memilih mundur atau maju? Apakah saya dan saudara memilih untuk berhenti percaya atau kita tetap percaya? Apa yang menjaga di saat-saat pilihan-pilihan yang sulit pada waktu ketidaksempurnaan, ketidakidealan terjadi? Kita belajar dari Yusuf. Dia sudah punya maksud untuk menceraikan Maria. Di zaman itu budaya mereka, tunangan itu adalah persiapan untuk pernikahan. Dan kalau dia ceritakan keadaan bahwa Maria itu harus hamil, saudara, sebelum mereka menikah, mereka bisa dirajam batu. Tapi Yusuf dicatat oleh Alkitab. Kalau orang yang ngomong, saudara, tentang saya dan saudara itu bisa berubah-berubah. Kalau hatinya senang dia bisa ngomong baik, kalau hatinya enggak senang dia bisa cerita yang berbagai macam. Tapi Alkitab mencatat, Yusuf hendak menceraikan Maria. Tetapi apa yang melindungi Yusuf sampai malaikat mendatangi dia di dalam mimpi? Yaitu satu, ketulusan hati. Dan yang kedua, keputusan untuk tidak mau mencemarkan nama istrinya. Saudara, apakah saya dan saudara dalam tekanan, dalam kesulitan hidup, kita menjaga ketulusan hati kita? Keadaannya tidak ideal, keadaannya tidak sempurna. Tapi saya dan saudara menjaga ketulusan hati di dalam menghadapi resiko waktu kita taat, waktu kita melayani Tuhan, waktu kita berkarya bagi kerajaan Allah. Dalam relationship, apakah waktu ada tantangan, ada kesulitan, ada saudara hubungan, mau suami istri pasangan, mau keluarga, mau di gereja lokal yang merupakan gambaran dari keadaan rumah kita, itu selalu mengandung resiko. Apakah kita memilih untuk menjaga nama baik seseorang, siapapun itu, orang lain, seperti Yusuf, atau kemudian kita menghancurkan orang lain di dalam dunia maya internet yang begitu viral. Dengan mudah orang merusak orang lain. Apakah saya dan saudara mau mengambil sikap seperti Yusuf, memiliki ketulusan hati dan menjaga untuk tidak mencemarkan nama orang lain? Itu Alkitab yang catat. Dan apa yang terjadi? Saudara? Yusuf menanggung resiko demi ketaatan. Saudara, seringkali ketaatan itu melahirkan resiko. Oh, sudah kaget. Kalau gitu gak usah taat. Bukan. Ketaatan kita kepada Tuhan itu kalau gak ada resiko bukan taat, saudara. Kristus taat, mati di kayu salib. Daniel taat, masuk ke gua singa. Maria dan Yusuf taat, aneh kejadian yang mereka alami. Ketidakidealan terjadi di peristiwa menjelang dan sesudah Natal. Mari kita belajar lebih lagi. Ketidakidealan yang ketiga, saudara, ketidaksempurnaan. Ya. Di saat kelahiran Yesus juga mengalami tantangan. Penginapan penuh dan ditempatkanlah bayi Yesus itu kemudian di dalam palungan. Palungan itu adalah tempat makanan hewan di zaman itu. Terbuat dari kayu atau logam seperti itu. Tempat hewan-hewan makan di situ, tempat makanan hewan. Nah, pada waktu saya berdoa mempersiapkan khotbah ini, saya belajar ada makna tersembunyi. Beberapa minggu yang lalu saya katakan bahwa firman Tuhan itu ada yang logos, yang tercatat, tapi ada hidden gem, ada permata yang tersembunyi yang Roh Kudus bisa memakai itu untuk berbicara dan menguatkan saya dan saudara. Palungan dalam bahasa Latin yaitu mandu care, tulisannya seperti itu, mandu care. Artinya apa saudara? Makan. Palungan itu adalah tempat makan domba, tempat makan hewan yang diisi jerami, rumput seperti itu. Sehingga kapanpun hewan-hewan itu bisa datang dan makan. Kapan saja, karena makanan tersedia di palungan itu. Saudara, secara alegori saya mau katakan,
Yesus adalah roti hidup. Yang percaya katakan amin. Yohanes 6 ayat 35 mengatakan, barang siapa datang kepada Yesus yang roti hidup, tidak akan lapar lagi. Dunia hari-hari ini, bahkan orang Kristen, ada banyak kelaparan. Saudara, hati saya seringkali remuk dan hancur atas bangsa ini. Saudara. Kekerasan rumah tangga, penganiayaan kepada generasi anak-anak kita. Mencemarkan nama baik, berbuat kasar. Sepertinya kita sudah kehilangan kasih dan kelembutan ilahi. Itu menunjukkan apa saudara? Jiwa yang lapar. Saat ini sementara saya menyampaikan ini. Mungkin ada engkau yang sedang lapar jiwa. Enggak, saya baik-baik saja. Apa tanda orang jiwanya lapar saudara? Makan apa saja yang penting jiwanya bisa tenang. Kerjakan apa saja supaya jiwanya tenang. Membeli apa saja supaya jiwanya tenang. Itu lapar saudara. Dan Alkitab, Yesus sendiri mengatakan, kalau kita makan, mengisi jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, dengan hal-hal yang di luar Yesus sang juru selamat, maka engkau dan saya akan lapar lagi. Tapi Yohanes 6 ayat 35 mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepada Yesus, dia tidak akan lapar lagi. Saya berdoa kiranya Kristus masuk di dalam palungan hatiku dan hatimu. Tempat kita bisa makan apa saja. Waktu jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kita lapar. Karena tekanan, karena kesulitan, karena kemarahan, karena kesedihan. Karena persoalan atau karena orang-orang berbuat jahat. Yesus katakan, dia akan memberi kekenyangan yang abadi. Yang percaya katakan amin. Wahyu 10 ayat 9 dan 10 mengatakan seperti ini. Mari kita baca bersama-sama. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Terjemahan lain dikatakan bahwa waktu makan gulungan kitab itu, maka asam di perut di pencernaan itu naik. Ini adalah kisah yang ditulis, penglihatan, mimpi, tulisan dari Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes waktu itu mendapat penglihatan, mendapat mimpi bahwa ada gulungan kitab yang diberikan kepadanya dan dia harus makan itu. Secara tersembunyi makna saudara. Firman, roti hidup itu firman saudara. Karena manusia hidup bukan oleh roti saja. Alkitab membandingkan makanan roti itu dengan firman Tuhan. Pada waktu dimakan, di mulut manis. Tapi begitu masuk di perut itu pahit. Saudara, kebenaran firman itu seperti madu. Tapi waktu kita mulai mencerna, dalam pencernaan kita, perut itu dicerna, apa tuh pencernaan kita? Melakukan firman. Itu seringkali gak mudah, gak enak. Kenapa banyak hari-hari ini orang tidak bisa selesai-selesai persoalannya? Karena gak mau dimuridkan oleh firman Tuhan dan oleh pembimbingan rohani. Nah Alkitab mencatat saudara, bahwa waktu kitab suci, firman itu masuk di dalam perut kita. Kita sedang mengerjakan kebenaran itu, memproses hidup saya dan saudara. Memang gak enak rasanya. Tapi itu berguna bagi kesehatan rohani kita. Seringkali orang hanya suka manisnya saja. Ya sudah dengar khotbah, dengar firman. Oke dibimbing. Tetapi tidak mengizinkan firman itu, roti hidup itu, dicerna, dikerjakan dalam tubuh rohani. Ya. Makanya Alkitab tulis, pada waktu itu masuk di perut itu tempat apa saudara? Pencernaan, menjadi asam, menjadi enggak enak. Saudara, kalau hari ini engkau tidak enak karena melakukan kebenaran, engkau sedang didisiplin, engkau sedang dibimbing, engkau enggak enak, enggak rasa enak, tapi izinkan itu bekerja, karena itu baik. Itu seperti madu Alkitab katakan. Bagaimana mengatasi ketidakidealan dunia hari ini? Jiwa yang lapar, datang kepada roti hidup. Datang kepada firman yang hidup.
izinkan dia mencerna kehidupan kita dan melahirkan kehidupan yang dipulihkan karena firman. Ketidakidealan yang berikutnya dalam peristiwa Natal, yaitu para gembala. Alkitab mencatat malaikat mengunjungi gembala-gembala di padang rumput di malam hari. Saudara, tokoh yang keempat atau peristiwa yang keempat, gembala itu dipilih Yesus untuk menggambarkan sosok pemimpin, bukan hanya gembala rohani, saudara. Yesus memilih gembala itu sebagai gambaran seorang pemimpin yang Yesus mau itu adalah seperti seorang gembala domba. Yesus menggambarkan dirinya adalah gembala agung. Selain raja, Tuhan yang maha kuasa, tapi dia gembala yang agung. Nah, peristiwa itu dicatat dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 21. Mari kita baca ayat yang ke-8-nya saja. Gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudara, gembala pemimpin yang Yesus mau, yang memberikan nyawa bagi dombanya. Dia memberi contoh itu. Bahkan di waktu sulit pun tidak berubah di malam hari. Mari kita bayangkan padang penggembalaan itu tidak seperti di bangsa kita, saudara. Ini dalam konteks ini keadaan alamnya di Israel, ya. Waktu saya berkunjung ke Israel, Tuhan izinkan dapat berkat seperti itu betul-betul tandus. Cari rumput susah. Satu, keadaan cuaca dan alam yang ekstrim. Dua, bukan hanya itu. Mereka harus melindungi dari binatang-binatang yang berbahaya, yang bisa membunuh domba-domba yang mereka miliki. Pada waktu Daud mengatakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Kenapa dikatakan dalam lembah kekelaman? Padang rumput penggembalaan itu harus ditempuh, kadang-kadang hanya gembala yang tahu. Perjalanannya sulit dan ada bagian-bagian di balik gunung yang gelap. Seringkali disitulah hewan-hewan pemaksa yang akan membunuh dan juga perampok-perampok yang akan rela membunuh gembalanya supaya bisa mengambil hewan ternaknya. Jadi seorang gembala digambarkan adalah profesi yang sungguh-sungguh siap untuk mengorbankan nyawa demi domba-dombanya. Saudara, apakah engkau seorang gembala di dalam pelayanan? Saya berbicara kepada hamba Tuhan. Apakah engkau seorang pemimpin gembala di rumah tangga, di pekerjaan, di kantor? Tahukah? Di balik ketidaksempurnaan itu Tuhan sedang berbicara bahwa dia menjumpai yang pertama adalah para gembala, para pemimpin untuk memberitakan kabar sukacita kelahiran Yesus. Di tengah tanggung jawab yang kita harus pikul, harus kita jalani. Apakah di masa-masa sulit, penolakan, disalah mengerti sebagai pemimpin, saya dan saudara tetap memberikan nyawa bagi domba-domba, yaitu bagi orang-orang yang kita pimpin, kita kasihi. Para orang tua, suami, istri, ayah dan ibu, papa dan mama, apakah engkau menempatkan dirimu menjadi gembala yang agung untuk mendidik anak-anakmu, penuh kasih, tongkat dan gada di tangan, tapi rela nyawa diberikan, artinya memberi kasih yang tidak terbatas bahkan di masa-masa sulit. Menggembalakan jemaat Tuhan, domba-domba secara rohani. Kita menghadapi kesulitan, tantangan, dilukai. Apakah saya dan saudara tetap mengerjakan, menjaga kawanan ternak itu di malam yang gelap, yang tidak menguntungkan? Yesus adalah gembala agung kita. Sosok pemimpin yang Tuhan mau, saya ulang lagi, itu salah satunya seperti gembala. Nah, Yeremia 3:15 menggambarkan satu keadaan, yaitu yang Tuhan mau. Yeremia 3:15, mari kita baca. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Terjemahan NIV mengatakan bahwa aku, yaitu Tuhan, akan memberikan kepadamu gembala yang menyenangkan hati Tuhan, yang ada di hati Tuhan, yang akan memimpin. Perhatikan, terjemahan itu tidak nampak di bahasa Indonesia. Lead. Dan ini bukan hanya gembala rohani, tetapi tokoh gembala ini adalah seorang pemimpin. Yang memimpin dengan apa, saudara? Knowledge and understanding. Pengetahuan dan pengertian. Pengetahuan, knowledge itu bicara soal skill, kepandaian secara pendidikan mungkin atau profesi.
Seorang pemimpin yang menggembalakan, memimpin dengan pengetahuan. Itu knowledge, itu pengetahuan. Yang kedua, understanding, pengertian. Itu melibatkan yang namanya hikmat, saudara. Hikmat itu asalnya dari Tuhan. Understanding bicara soal pemahaman. Understanding bicara soal menempatkan diri ada di posisi orang-orang kita gembalakan dan kita pimpin. Peristiwa ketidakidealan Natal berbicara banyak untuk para pemimpin, para gembala. Apakah saya dan saudara memimpin, menggembalakan dengan pengetahuan dan pengertian? Knowledge and understanding. Knowledge kita bisa belajar dan harus belajar. Tapi understanding, hikmat kita hanya bisa karena hubungan kita dengan Tuhan. Roh Kudus yang akan membawa kita untuk mendalami itu. Saudara, seringkali ada banyak orang tidak sadar bahwa yang mengangkat seorang pemimpin gembala itu adalah Tuhan. Saudara harus sadar betul kalau saudara dibawa ke pemimpin atau penggembalaan. Apakah betul-betul itu sesuai dengan hati Tuhan pemimpin itu? Bukan sesuai hati kita loh saudara. Saya ulang lagi. Seorang pemimpin atau gembala itu bukan sesuai dengan hatiku, saya dan saudara. Tapi seorang gembala pemimpin yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Tidak bisa mau-maunya kita. Kenapa ada banyak orang Kristen kemudian gak bertumbuh, persoalannya gak selesai-selesai? Karena mereka tidak menyerahkan diri kepada kepemimpinan dan penggembalaan yang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan belum tentu menyenangkan hati saya dan saudara. Tetapi waktu kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan katakan bahwa ada pengetahuan, ada hikmat yang Tuhan akan limpahkan bagi saya dan saudara. Percaya katakan amin. Peristiwa ketidakidealan yang kelima yaitu orang Majus, wise man. Nah orang Majus ini diperkirakan rombongan besar. Sudah bisa cari khotbah-khotbah saya, khotbah Natal saya. Dan dari tempat yang jauh. Ya, diperkirakan 6 bulan untuk menuju ke Bethlehem. Dan juga 6 bulan pulang saudara. Jadi ada 1 tahun yang harus dikorbankan oleh para orang Majus, orang bijak ini, orang-orang hebat ini untuk bisa mencari Yesus. Ayat 2 dari Matius 2, ya, nanti sudah bisa baca ayat 1 sampai 12 mengatakan ini, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kunci dari orang Majus adalah mencari Yesus. Katakan sama-sama mencari Yesus. Hanya orang yang sungguh mencari Yesus dengan apa saudara? Dengan sengaja dan segenap hati menemukan Yesus. Katakan sama-sama menemukan Yesus. Apakah saya dan saudara hari ini mau mencari dengan sengaja Yesus? Firman Tuhan katakan yang mencari akan menemukan, yang mengetuk pintu akan dibukakan. Mencari sang juru selamat. Mereka serius sungguh-sungguh. Mereka gak ada GPS, mereka gak ada macam-macam. Mereka hanya dituntun bintang besar, terang besar itu. Dan tuntunan itu membawa mereka untuk ketemu dengan siapa? Herodes. Karena hikmat dan ketaatan mereka untuk mencari, gak ideal loh. Juru selamat, raja orang Yahudi, mereka gak ngerti bentuknya kayak gimana. Tapi mereka mencari. Dan waktu dia mencari dengan sengaja dan segenap hati, mereka menemukan Yesus. Saudara, di peristiwa Natal ini, dalam keadaan yang tidak ideal, tantangan yang kita harus hadapi, apakah saya dan saudara mencari Yesus dengan sengaja dan segenap hati? Ulang lagi, dengan sengaja dan segenap hati. Dan orang-orang yang mencari Yesus, dia akan menemukan Yesus. Dan kalau kita menemukan Yesus, kita menemukan kehadiran Yesus. Pada waktu kita menemukan kehadiran Yesus, kita menemukan pertolongan, mujizat dan anugerahnya. Orang Majus bahkan dipimpin oleh bintang yang terang itu. Dan dia sengaja mengikuti. Tidak ragu-ragu. Saudara, apakah engkau dan saya mencari Yesus di masa menjelang perayaan raya Natal? Atau kita mencari yang lain? Atau orang Majus mencari Yesus dengan sengaja dan segenap hati. Dia menemukan Yesus. Saya hampir sampai di akhir khotbah saya. Orang Majus karena dipimpin dan dituntun oleh Tuhan lewat bintang besar. Mereka taat. Dan mereka ketemu dengan Herodes. Herodes itu pura-pura saudara. Kamu kasih tahu ya nanti. Kalau ketemu tempatnya kasih tahu pada dia mau membunuh. Maka setelah itu terjadi genocide, terjadi pembunuhan besar-besaran.
anak-anak mulai dari umur 2 tahun ke bawah. Saudara, saya pernah menyampaikan khotbah ini. Pesan Natal itu diiringi dengan kematian anak-anak yang begitu banyak. Berapa banyak anak-anak yang hancur hari ini? Berapa banyak anak-anak yang hidupnya rusak hari ini? Karena ada pembunuhan rohani yang iblis kerjakan. Para orang tua yang saya kasihi, mari beri hati untuk generasi berikut. Mari beri kasih yang besar untuk anak-anak kita. Karena anak-anak selalu menjadi target pembunuhan dari iblis. Kenapa? Gereja masa depannya anak, bangsa masa depannya itu anak. Apapun itu, iblis berusaha untuk mengulang lagi dengan cara-cara yang berbeda. Di zaman perjanjian lama, kemudian di era-era penjajahan, kebangkitan dari Hitler, semua selalu bertujuan untuk menghancurkan generasi kedua, generasi di bawah kita. Saudara, mari kita berdoa supaya di bangsa kita ada pertolongan Tuhan, kebangunan rohani, kebangkitan, kesembuhan bagi anak-anak generasi muda kita. Nah, karena mereka taat, kita kembali ke orang maju, saudara. Mereka tahu Herodes itu nggak benar. Saudara tahu nggak, ketaatan itu membawa kita kepada ketajaman terhadap tujuan yang Tuhan berikan. Ini nggak di catatan saya, saudara. Engkau sedang ada di dalam persoalan, engkau sedang ada dalam pergumulan, engkau di rumah, engkau di mana saja. Waktu engkau taat kepada Tuhan, Tuhan akan tuntun hidupmu dan hidupku untuk memilih setiap hal dengan tajam. Supaya kita mencapai kehendak Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Matius 2 ayat 12 dikatakan seperti ini. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya. Mari baca sama-sama huruf yang semuanya besar, kapital 2, 3. Melalui jalan lain. Tadi kita belajar bahwa kita perlu dituntun, kita perlu digembalakan. Nah, di ayat ini dikatakan karena orang Majus tahu dan diperingatkan di dalam mimpi untuk jangan kembali ke Herodes. Mereka tahu, mereka rela pulang ke negerinya melalui jalan lain. Nah, ini nggak tahu, ini perlu diselidiki. Apakah jalannya lebih mudah dari jalan ditempuh? Logikanya berpikir jalan kedua tentunya tidak umum supaya tidak ketemu dengan Herodes lagi. Saudara, jalan lain. Kita sedang memasuki akhir tahun 2023 menjelang 2024. Adakah jalan-jalan yang kita sudah jalani 2023? Kita perlu ganti arah, saudara. Perlu jalan lain. Jangan izinkan jalan yang lama engkau jalani lagi di tahun 2024. Orang Majus kalau dia gak mau taat, habis mereka. Bukan hanya dia loh yang habis. Yesus. Resiko. Herodes bisa ketemu. Ada melalui jalan lain. Katakan sama-sama melalui jalan lain. Apa jalan lainmu dan jalan lainku? Jalan lain berbicara tentang perubahan arah hidup yang radikal dan menyenangkan hati Tuhan. Ketaatan orang Majus belajar itu. Arauna khususnya. Kita sedang terus mencanangkan pertobatan yang radikal. Ya. Jalan lain berbicara tentang perubahan arah hidup yang radikal dan menyenangkan hati Tuhan. Jalan lain yang berbicara apalagi saudara? Keputusan untuk menyingkirkan apa saja yang menghalangi untuk menyembah Tuhan dan taat kepada Tuhan. Adakah hal-hal yang masih menghalangi untuk kau sungguh-sungguh menyembah Tuhan, melayani Tuhan? Masalah hati, kemarahan, kesedihan, kecewa bahkan mungkin dengan Tuhan. Kita harus mengambil keputusan untuk melalui jalan lain. Jalan lain yang lain apalagi saudara? Keputusan untuk mau dibimbing dan dituntun oleh terang. Apakah anak-anak generasi di bawah kita melihat terang dalam hidup saya dan saudara? Atau mereka melihat terangnya double, gak jelas. Terang di sini beda, terang di rumah beda. Cara kita bersikap di gereja beda, di rumah beda. Cara kita bersikap di kantor beda, di rumah beda. Cara kita bersikap di orang-orang di luar rumah dengan orang. Saudara, kita butuh terang. Saya dan saudara butuh terang. Generasi anak-anak kita butuh terang. Kita perlu menempuh jalan lain supaya Kristus menjadi tumbuh dan besar dan dimuliakan. Yang percaya katakan amin. Saya sudah selesai dengan khotbah saya.
Kalau hari ini engkau tahu firman Tuhan yang sedang berbicara untuk hidupmu, mari siapkan tempat. Let every heart prepare him room. Beri tempat hatimu untuk Tuhan lahir, masuk menjadi juru selamat yang akan membuat perbedaan, memberi jalan lain dalam hidupmu dan hidupku. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, hambamu sudah selesai berbicara saat ini. Kiranya Engkau terus bekerja di dalam kehidupan saudara kami dimanapun kami ada. Tuhan, biar di masa raya Natal penantian ini Tuhan, masa Advent ini, kami menyiapkan hati kami. Bukan menyiapkan hal-hal yang physically, itu gak salah. Tapi Tuhan mau lahir, kami gak mau seperti kelahiranmu pertama. Gak ada tempat untuk Engkau lahir, Engkau masuk. Biar Kau jadikan hatiku dan hati kami semua Tuhan untuk menjadi tempat Engkau lahir. Sembuhkan yang sakit, bebaskan mereka yang sedang terikat. Ada masalah-masalah kejiwaan, kelaparan dalam jiwa, rohani yang hanya bisa dipuaskan oleh Yesus. Saat ini kami mengangkat tangan kami, memberkati bangsa dan negara kami, kota di mana kami ada. Damai sejahtera Kristus turun atas bangsa dan kota di mana kami ada. Tidak ada kecelakaan, kerusuhan, yang ada hanya damai sejahtera, pertobatan radikal di mana-mana tempat. Kami berdoa secara khusus untuk gereja lokal di mana kami digembalakan. Secara khusus kami berdoa untuk GBI Arauno, mulai dari Bapak Gembala, seluruh pelayan Tuhan. Kami mau taat kepada Tuhan. Kami mau mengikuti tuntunan dan bimbingan-Mu, supaya kami melihat terang yang besar itu terjadi dalam hidup kami. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu hari ini. Mari angkat kedua belah tangan-Mu dan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekali percaya Yesus, tak percaya Yesus. Love God, love people. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Biar ku hidup dalam kasih